Hai Pisces, kita masuk ke readingan kamu tentang energi percintaan kamu untuk di bulan Mei tahun 2020 ini. Dan ya jangan bosan kalau aku ingetin sebelum kita mulai readingan ini, aku mau menekankan sekali lagi kalau readingan ini tetap masih bersifat general. Kalau kamu mau yang detailnya lagi, kamu harus private reading gitu. Nah, kalau memang gak cocok dengan kalian mungkin bisa cek Moon, Rising, atau Venus kamu, atau kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih menarik energi kamu. Karena ini bersifat general ya, yang harus kalian ingat, jadi energinya ini bisa terbolak-balik loh ya. Bisa jadi ini emang energi kamu, bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan. Oke, kalau nggak cocok satupun sampai di Moon Rising Venusnya juga kamu nggak cocok, ya udah, simple aja, tinggal ganti channel. Oke, kita mulai ya. Untuk di bulan Mei, di sini energi yang berbicara di sini bicara tentang wedding atau pernikahan. Jadi this situation involves marriage. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Ngelihat dari tebarannya sih ya, ngelihat dari tebaran kartu yang ada, jadi energi yang bicara untuk kamu kali ini lebih untuk mengingatkan kamu untuk melihat pernikahan kamu saat ini dan masa lalu kamu juga. Jadi kamu diminta untuk mendalami lagi bagaimana perasaan kamu sekarang sehubungan dengan pernikahan kamu yang sudah berjalan beberapa lama. Aku rasa sih ya, pesan ini bukan untuk kalian yang udah nikah aja sih ya, gitu. Berlaku juga untuk kalian yang udah tunangan atau menjalin hubungan cukup lama lah ya, gitu. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kamu atau hubungan kamu yang mungkin membuat kamu gak nyaman atau membuat kamu terluka mungkin ya, kamu di sini diingatkan untuk melakukan langkah-langkah yang bisa menyembuhkan hati dan hubungan kamu. Kita tahu ya bahwa suatu hubungan itu nggak akan langgeng kalau salah satu pihak yang berupaya itu hanya dari satu pihak aja gitu. Jadi untuk bisa hubungan itu langgeng dibutuhkan upaya dari kedua belah pihak. Tapi juga menurut aku nggak ada salahnya juga kalau upaya itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Two of Cups. Jadi awalnya dulu kalian berdua ya gitu ya, kamu dan pasangan kamu itu awalnya dulu sepasang kekasih yang saling mencintai, saling mendukung, saling memberi, saling menerima gitu. Dulunya ini koneksi kalian tuh begitu kuat gitu. Kalian sering menghabiskan waktu berdua dengan pasangan kalian, kemana-mana berdua, ngobrol berdua, pokoknya ngabisin waktu berdua lah gitu ya. Dulunya kalian berdua begitu mudah untuk saling memahami. Kalaupun terjadi sedikit perdebatan, kalian akan sangat mudah untuk saling memaafkan. Kalian berdua juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga supaya cinta kalian itu tetap langgeng. Dulunya seperti itu, ya. Sebenarnya sih hubungan kalian berdua ini adalah hubungan yang tahan banting ya. Di sini ada the word. Jadi hubungan kalian itu sebenarnya adalah hubungan yang tetap kuat apapun yang terjadi. Aku lihat di sini kalian berdua punya ikatan yang kuat karena semua yang sudah kalian berdua lewati bersama gitu. Jadi ada masalah apa kalian lewatin bersama itu malah membuat hubungan kalian itu sebenarnya semakin kuat gitu. Jadi cinta kalian berdua di sini ini udah kebukti gitu, kebukti kualitasnya. Kalaupun ada kesalahpahaman ya pada akhirnya semua bisa diatasi. Dulunya seperti itu gitu. Cuma, nah ini dia, cumanya mungkin gak enak ya. Di sini ada Knight of Wands. Ya mungkin seiring waktu ya, semakin lama kamu mengenal dia, semakin lama kamu bersama dia, kamu jadi ngelihat sisi lain dari pasangan kamu ini. Ya namanya hubungan kan ya, semakin lama kita kenal pasti ya istilahnya tuh kentutnya pun kita jadi tahu baunya seperti apa gitu ya. Jadi ini nih gitu. Jadi pasangan kamu di mata kamu ini sebenarnya itu seseorang yang menyenangkan.
seseorang yang riang, seseorang yang penuh semangat, dan sebenarnya nggak pernah membosankan sih kalau misalnya, kebetulan dia lagi ada di samping kamu gitu. Jadi dia itu seseorang yang bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu ya terhibur lah gitu. Tapi, nah ada tapinya gitu. Ini energi kan energinya wands ya, wands itu kan tongkat ya. Wands ya teman-temannya bukan one. One itu satu. Ini wands nih baca nih ya gitu. Tadi ada di bacaan yang zodiak mana ya. Nulis dia komentar King of One. One-nya itu satu. Bukan itu ya. Ini wands, tongkat. Jadi energi tongkat ini biasanya impulsif, energinya impulsif, hasratnya juga tinggi. Nah, ini nih, si orang ini nih kalau marah sulit dideketin. Jadi salah satu permasalahan dia itu, salah satu kelemahannya si Knight of Wands itu adalah dalam urusan mengendalikan kemarahan. Manajemen kemarahannya tuh kurang. Dan inilah yang kamu lihat di pasangan kamu. Dia mudah marah ke kamu hanya karena suatu urusan yang menurut kamu itu sepele sebenarnya. Dan di sini juga ada Six of Wands ya. Nah ini Wands gitu ya. Jadi impulsif banget orangnya. Teman-teman tahu impulsif nggak? Aku jelasin sebentar ya. Jadi suatu perilaku impulsif itu adalah perilaku seseorang yang terdorong untuk melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya lebih dulu. Jadi kalau dia mau marah ya marah aja gitu, tanpa dia kendalikan dan tanpa dia pikirkan dulu kalau dia marah dengan cara seperti itu tuh bisa nyakitin hati kamu. Itu. Siapapun sulit untuk ngedeketin dia kalau dia sedang dalam kondisi marah. Udah jelas kan ya, jadi ada ketidaknyamanan, ada ketidakamanan juga di dalam hubungan kalian. Sedih, itu yang aku rasakan dari pihak kalian ya, merasa diabaikan, merasa gak dihargai juga. Yang aku lihat sih kalau dari diri kamu sendiri, kamu masih juga sih melakukan yang terbaik untuk dia. Gimana pun dia ya, gimana sikapnya dia ke kamu, tapi kamu masih tetap memberikan perhatian kamu untuk dia, kamu masih memberikan dukungan kamu untuk dia, kamu masih memberikan cinta kamu untuk dia. Kalau kalian udah nikah dan kalian udah punya keturunan, ya aku lihat kamu lebih fokus dengan merawat anak-anak kamu, ngerawat rumah kamu, ngerawat ya apa yang harus dikerjakan di rumah sebagai kewajiban kamu, itu masih kamu lakukan. Nah, sebenarnya sih kalau dia mau jujur ya, dia itu tuh mengandalkan kamu kok untuk bisa ngerawat dia gitu. Kamu itu tipe seseorang yang lembut dan dia tuh sebenarnya suka dengan tipe kamu karena kamu tuh lembut gitu. Dan setia, itu yang paling penting. Nggak gampang tergoda dengan cinta yang lain. Itu dia suka dengan semua sifat kamu itu gitu. Tapi jangan salah ya, Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang logis dan nggak suka kalau diremehkan atau egonya disakiti. Kalau itu sampai terjadi, ya kamu bisa mikir ulang tentang hubungan kalian ini. Dan ini yang aku lihat dari kamu saat ini. Untuk saat ini sih ya, yang aku lihat boleh jadi ya, kamu nih kayaknya nego dulu nih dengan pasangan kamu. Nego dalam hati maksudnya. Ngeliat apakah ada perubahan yang bisa pasangan kamu lakukan gitu untuk hubungan ini. Kalau ternyata semua upaya dan nego itu gagal, ya ini nih Queen of Pentacles bicara. Kamu adalah tipe seseorang yang gak segan untuk melepas pasangan kamu, maju terus ke depan tanpa melihat ke belakang. Dan pasangan kamu ini sih kayaknya belum sadar nih kalau kamu sebagai pasangannya itu bukan seseorang yang bisa dia perlakukan seperti itu. Yang aku perhatikan di sini, kamu diem tapi kamu mikir, kamu mempertimbangkan. Sejauh ini yang bisa kamu lakukan adalah melakukan apa yang kamu bisa lakukan, ya.
Kamu tetap merawat anak-anak kamu, di sini ada Seven of Pentacles. Kalau memang kalian udah berumah tangga, kamu tetap konsisten melakukan rutinitas kamu seperti biasa. Biarpun di dalam hati kamu yang terdalam, kamu ngerasa kalau hubungan ini nggak cukup baik. Ada rasa kecewa juga yang kamu rasain. Jadi hubungan kalian itu kemungkinan juga semakin lama semakin kompleks. Atau bisa jadi juga mungkin karena terjebak rutinitas sehari-hari, dia sibuk kerja, kamu juga sibuk dengan kesibukan kamu sendiri, akhirnya ya sibuk masing-masing. Kamu tahu ya, kalian berdua itu nggak bisa seperti gini terus. Kamu butuh perubahan, kamu tahu itu tuh. Dalam bentuk apapun itu perubahannya, kamu butuh perubahan. Mungkin ya karena terjebak rutinitas tadi itu ya, yang bikin dia mudah marah kali ya. Kalian berdua udah jarang menikmati waktu berdua lagi seperti dulu. Kadang muncul gitu ya, kadang muncul di pikiran kamu, mau sampai kapan begini terus? Seven of Pentacles. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dalam di pikiran kamu tentang hubungan kalian ini. Satu hal yang mengganggu pikiran kamu tentang hubungan kalian berdua ini adalah di mana dia, pasangan kamu ini, nggak bisa menghargai kamu. Ya, kamu nggak minta dihormati seperti layaknya seorang ratu atau petinggi, tapi setidaknya dia bisa menghargai kamu. Sikapnya nggak bisa kamu prediksi, sering nggak konsisten, sering kurang kontrol juga, sulit untuk diduga, sulit dipahami, masih impulsif. Malah semakin kesininya dia cenderung untuk kehilangan kesabaran ke kamu. Sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan itu bisa bikin dia marah besar. Dan yang sering bikin kamu kesel, dia nggak pernah minta maaf kalau dia sudah sakiti kamu. Melenggang seperti nggak ada apapun yang terjadi. Mungkin setelah dia mengucapkan sesuatu yang bikin kamu kesel, bikin kamu terluka, dia melenggang seakan-akan nggak ada apa-apa. Kalau aku lihat sih ya, ada baiknya kamu sekarang ya diam aja dulu kali ya gitu. Nggak usah terlalu banyak bicara. Ya bicara seperlunya aja. Dengerin aja kalau dia bicara. Jadi pendengar yang baik lah ya. Dan ya menurut aku nggak perlu terlalu banyak berbagi cerita dulu gitu ya. Jadi utamakan aja dulu untuk menjaga hati kamu. Dan mungkin ada baiknya kamu mengelola keuangan kamu dan semua sumber daya kamu dengan hati-hati. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Jadi amankan dulu aja apa yang bisa kamu amankan. Dan yang dibutuhkan saat ini sebenarnya adalah bagaimana supaya hati kamu bisa terlindungi. Energi kamu bisa terlindungi. Sayangi hati kamu, sayangi energi kamu, dan jangan biarkan terkuras dengan energi yang negatif. Kalau ngeliat bottomnya sih ya, ada the sun. Sorry, belum aku tunjukin. Nih, kelihatan ya. Masih ada sinar di depan sana. Masih ada harapan, masih ada kehangatan untuk kalian berdua. Jadi sebenarnya kesalahpahaman di antara kalian berdua, aku yakin ya, kalau ngelihat the sun ini suatu saat akan bisa kalian atasi. Jadi ya tetaplah optimis, tetaplah penuh dengan cinta kasih, dan jangan pernah biarkan permasalahan yang ada itu merenggut senyum dari wajah kamu. Ya, kamu harus tetap optimis, kamu harus tetap semangat gitu ya. Dan kamu juga harus tetap percaya bahwa ketika kamu lebih mengarahkan hidupmu ke arah cinta kasih, maka kamu akan dibimbing untuk bisa berjalan ke arah cahaya berada. When I lean toward love, I am led. Jadi hambatan yang kamu jalani saat ini sebenarnya ya adalah suatu petunjuk untuk bisa menemukan jalan lain menuju arah yang sebenarnya.
Kebanyakan dari kita banyak berpikir ya bahwa hambatan dalam suatu hubungan itu bisa berarti bahwa kita nggak cocok dengan pasangan. Bahwa mungkin saatnya untuk berpisah dengan pasangan gitu. Belum tentu. Jadi lihat aja dulu progresnya ke depan ya. Jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Oke? Jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Aku ingetin nih berkali-kali ya. Jadi itu aja dulu ya, Pisces ya. Pesan yang bisa aku sampaikan. Sorry ya kalau aku rada rada tergesa-gesa untuk ngebacainnya. Ini serak banget, nahan dahak banget nih di tenggorokan. Oke, itu aja. Sekian dulu dari aku ya. Nggak resonate untuk semuanya. Tapi mudah-mudahan pesan yang aku sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Dan mudah-mudahan untuk bulan depan kondisi kalian, situasi kalian sudah jauh lebih baik daripada sekarang. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya dan thank you karena udah nonton video aku. Dadah.